Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, we meet again. I hope that you are fine today. So today we are going to discuss about next text in text tab. The text is anecdote text. Saya pikir kalian semuanya sudah hampir pernah mendengar ya apa itu anecdote text. So, anecdote text is a text written about unusual or strange experiences or the stories, factually or imaginatively. It purposes to amuse the reader. Jadi tujuannya anecdote text ini sebenarnya untuk menceritakan pengalaman yang tidak biasanya yang dialami oleh penulisnya. Nah, biasanya tujuannya untuk apa ini? Tujuannya biasanya untuk menghibur para pembacanya. Communicative purpose of anecdote text is to retell unusual experiences in order to amuse the reader. Seperti yang saya bilang sebelumnya ya, communicative purpose atau social function dari anecdote text itu biasanya untuk menceritakan kembali pengalaman-pengalaman yang menarik bagi sang penulis dan tujuannya untuk menghibur para pembacanya. Generic structure from anecdote text is the first one is abstract, the second one is orientation, the third one is crisis, the fourth one is reaction or incident, and then the last one is coda. So we talk about the first generic structure in anecdote is abstract. It contains introduction and indicator of unusual thing for the beginning of the story. It usually begin with a question. However, it begin with no question sometimes. Jadi biasanya di abstrak ini isinya adalah mengenalkan dulu, ya kan? Indikatornya biasanya itu apa yang akan diceritakan oleh sang autor. Nah, biasanya juga dimulai dengan pertanyaan atau semacam warning and question supaya di sini tujuannya adalah pembaca agar lebih tertarik dulu untuk membaca lebih jauh tentang cerita yang ditulis oleh sang penulis. Karena biasanya pertanyaan-pertanyaan di awal itu diikuti dengan kata-kata yang menarik supaya sang pembaca itu juga wah, ini ceritanya sepertinya menarik dan akhirnya membaca lebih jauh tentang teks anekdot ini. The second one is orientation. Orientation in anecdote text contains a character, time, and setting of unusual story. Jadi di orientation ini isinya itu adalah tokoh atau karakter yang ada di dalam cerita. Lalu waktu kapan cerita tersebut terjadi atau dilakukan, dan setting of unusual story. Setting of unusual story ini yang sekiranya tidak akan diprediksi oleh sang pembaca. Jadi seperti kejutan di dalam cerita itu ada di orientation. And then crisis. Here is said an unusual thing or story done in detail. Jadi di sini itu menjelaskan dulu benda-benda atau apa saja yang digunakan secara detail yang masuk di dalam cerita itu ada di crisis. And then next is reaction or incident. How the reaction of the character or participant relate to the unusual thing. Nah, ini reaksinya dari cerita tersebut itu karakternya seperti apa. Nah, itu ada di reaction or incident. And then the last one is coda. It contain how the one solve the problem and it and the unusual or strange thing. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di orientation, lalu dikejutkan kembali ceritanya untuk seorang pembaca ada di dalam koda. Ini seperti surprising ya, itu ada di dalam koda tersebut. Nah, biasanya per generic structure-nya ini akan disendirikan dalam paragraf. Misalnya orientation paragraf sendiri, crisis paragraf sendiri, reaction paragraf sendiri, koda itu juga paragraf sendiri. Next is talk about language feature in anecdote text. The first one is anecdote use past tense. The second one, anecdote use rhetoric question. And then anecdote use conjunction of time. Anecdote use action verb.
imperative sentences, and the last one, anecdote use exclamation sentence. For example, for the first language feature in anecdote is past tense. You can read by yourself on the slide. The example of past tense in anecdote is I saw her last night. So, as the verb, our verb use verb to, ya, yang digunakan di past tense. Rhetoric question. Did you know what? Nah, ini seperti warming up question, di mana seorang pembaca itu dia akan dipancing-pancing terlebih dahulu menggunakan rhetoric question. Nah, di sini maka pembaca akan tertarik untuk membaca lebih jauh tentang anekdot tersebut. Conjunction of time. Nah, conjunction of time di sini adalah contohnya semisal and then, after that, next, then. Nah, itu termasuk contoh-contoh dari conjunction of time. Kalian bisa lebih banyak browsing ya. Di situ jenis-jenis dari conjunction of time. And then use action verb when, and etc. Action verb itu sama dengan material processes ya di materi selanjutnya, di mana verb itu ada pergerakannya, ada actionnya. Imperative sentence, follow me, close the door. Nah, itu termasuk contoh dari imperative sentence atau kalimat suruhan, itu imperative sentences. And then exclamation sentence, it's amazing, it's awesome. Nah, ini lebih ke mengungkapkan ekspresi dari cerita tersebut, dari seorang penulisnya. Cerita tersebut jadi partisipannya itu perasaannya bagaimana, menceritakan pengalamannya lewat anekdot. Nah, itu dituliskan di exclamation sentences-nya. Okay, this is the example of anecdote. Okay, snake in the bed. Kalian bisa baca sendiri ya. Contohnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 paragraphs, and then we have done analysis about the social function and also about the generic structure and then language features. For the abstract, kalian bisa dilihat di dalam PPT-nya, yaitu contoh di paragraf pertama. Di situ ada semacam pertanyaan terlebih dahulu yang untuk menarik pembacanya tersebut. How would you like to find a snake in your bed? A nasty one too. Nah, itu seperti kalimat-kalimat untuk menarik pembaca. Lalu di second paragraph there is orientation. And then the third paragraph is crisis. The fourth paragraph is incident or reaction. And then the last one is kode. Nah, kode di sini yang akan memberi kejutan ke pembaca bahwa cerita anekdot ini itu unusual stories. Okay guys, so I hope you enjoyed my video. We meet again for the next video. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.